Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Oktaviana Putri dengan NPM 1911080346. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Reality Therapy. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian reality therapy. Terapi reality atau reality therapy adalah sebuah metode konseling dan psikoterapi perilaku kognitif yang sangat berfokus dan interaktif dan merupakan salah satu yang telah diterapkan dengan sukses dalam berbagai macam lingkup. Pendekatan realitis sendiri dikembangkan oleh William Glasser, seorang psikolog dari California. Glasser menggunakan istilah reality therapy sendiri pada April 1964 pada manuskrip yang berjudul Reality Therapy. Baik, selanjutnya ada pandangan teori realita mengenai konsepsi tentang manusia. Yang pertama ada pandangan tentang sifat dasar manusia seperti halnya teori-teori psikodinamik. Konseling realita memandang bahwa kesulitan atau problema perilaku manusia berakar pada pengalaman pada masa kanak-kanak. Lalu untuk dapat berkembang dengan sehat, anak perlu berada di tengah-tengah orang dewasa yang dapat memberinya kasih sayang secara penuh. Kasih sayang yang memungkinkan anak untuk memperoleh kebebasan, kemampuan, dan kesenangan dalam cara-cara yang bertanggung jawab. Lalu konseling realitas sendiri memandang manusia pada dasarnya dapat mengarahkan dirinya sendiri atau self-determining. Glasser juga memiliki keyakinan bahwa individu memiliki kemampuan untuk menangani kesulitan-kesulitannya. Seperti dikatakan Glasser, we are really the victims of what happened to us in the past. Atau manusia yang tidak mau belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka pada tahun-tahun awal kehidupan cenderung berpotensi mengalami kesulitan di kemudian hari. Lalu ada pokok-pokok teori konseling realita. Yang pertama adalah pendapat tradisi yang beranggapan bahwa seorang berperilaku tidak bertanggung jawab disebabkan oleh gangguan mental itu sendiri ditolak oleh Glasser. Lalu yang kedua ada pengalaman masa lalu diabaikan karena terapi realitas mengarahkan pandangan penilaiannya pada bagaimana perilaku saat ini dapat memenuhi kebutuhan konseling. Dengan kata lain, terapi realitas berfokus pada tingkah laku seseorang. Lalu yang ketiga ada faktor alam bawah sadar sebagaimana ditekankan pada psikologi analisis. Freud tidak diperhatikan karena Glasser mementingkan apa daripada mengapa-mengapanya. Lalu ada terapi realitas, yaitu menolong individu untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi tujuan hidupnya. Lalu ada terapi realitas menolak alasan tertentu atas perbuatan yang dilakukan. Misalnya, yang mencuri tidak boleh beralasan bahwa ia terpaksa atau kepepet. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri terapi reality. Yang pertama adalah terapi realitas, yaitu menolak konsep tentang penyakit mental. Lalu yang kedua ada terapi realitas berfokus pada tingkah laku seseorang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Lalu yang ketiga ada terapi realitas yang berfokus pada saat sekarang, bukan pada masa lampau. Lalu yang keempat ada terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Lalu yang kelima ada terapi realitas yang tidak menekankan transferensi. Lalu yang keenam ada terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Lalu yang ketujuh ada terapi realitas menghapus hukuman. Lalu yang kedelapan ada terapi realitas menekankan tanggung jawab pada diri individu. Lalu selanjutnya ada peran konselor dalam konseling terapi realitas. Yang pertama, konselor terlibat dengan konseling, membawa konseling menghadapi realita. Seorang konselor hendaknya bisa membuat konseling untuk memutuskan apakah mereka akan atau tidak akan menempuh jalan yang bertanggung jawab. Yang kedua ada tidak membuat pertimbangan nilai dan keputusan bagi konseling. Hal ini dilakukan agar konseling tidak menyingkirkan tanggung jawab yang mereka miliki dan agar ada pembatasan peran antara konselor dengan konseling. Lalu yang ketiga mengajarkan konseling membuat rencana yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
Lalu yang keempat ada bertindak tegas. Hal ini dilakukan oleh konselor agar konseli bisa menerima kenyataan. Yang kelima ada pembimbing dan yang keenam adalah memberi hadiah. Hadiah di sini dalam artian adalah memberikan pujian apabila konseli mampu bertindak dan bertanggung jawab. Lalu yang ketujuh ada pemberi kontrak. Penyelenggaraan kontrak sendiri sebagai suatu tipe pemasangan batas. Hal ini bisa mencakup laporan dari konseling mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam pekerjaan di luar situasi konseling. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.